Shalom, selamat pagi sahabat El Shaddai Ministry. Bagaimana kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan saya dalam Renungan Pagi El Shaddai Ministry. Pagi hari ini sebelum kita melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas kita, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita bawa hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, semangat, sukacita dalam kita menjalani hari-hari kita. Haleluya. Mari bersatu sejenak dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami menaikkan ucapan syukur karena begitu besar kasih setiamu, penyertaanmu, kebaikanmu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Setelah sepanjang malam kau jaga, lindungi, berkati kami, dan kami boleh bangun menikmati hari yang baru. Kami percaya semua oleh karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Sebelum kami melanjutkan segala kegiatan aktivitas kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berfirman-Lah Kau melalui hamba-Mu. Kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Ulangan 26 ayatnya yang ke-8 yang berkata, lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan yang besar, dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Inilah perkataan dari bangsa Israel yang disampaikan kepada Musa, dan ini mengingatkan kembali bahwa Allah lah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda ajaib serta mujizat-mujizat. Saudara yang terkasih, bangsa Israel hidup dalam perbudakan setelah Yusuf meninggal karena Firaun yang baru tidak menyenangi orang Israel, dan Raja Mesir itu, yaitu Firaun, sama sekali tidak mengenal Yusuf. Kurang lebih 215 tahun bangsa Israel tinggal di Mesir menurut sejarah, dimulai saat dimana Yusuf menjadi penguasa di negeri Mesir, dan pada waktu itu dia membawa keluarganya untuk tinggal di Mesir. Dan ketika Yusuf mati, maka mulailah terjadi perbudakan di tanah Mesir. Sekitar 112 tahun bangsa Israel hidup dalam penderitaan, sampai pada akhirnya Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan dan membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, 112 tahun hidup dalam perbudakan, hidup dalam penderitaan, kerja paksa, itu bukanlah hal yang menyenangkan, itu bukanlah hal yang mudah bagi bangsa ini. Mereka berteriak memohon belas kasihan Tuhan, mereka berteriak memohon agar Allah membela mereka, dan mereka menunggu sedemikian lama sampai akhirnya Allah mendengarkan seruan mereka, dan Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namun hadirnya Musa bukan serta-merta membuat Allah langsung menjawab mereka. Walaupun pada waktu itu bangsa Israel bersuka cita karena akan membawa mereka keluar dari tanah Mesir itu sudah datang, tapi bangsa Israel tidak serta-merta dibebaskan dari tanah Mesir. Allah malah mengeraskan hati Firaun dengan tidak mengizinkan bangsa ini keluar dari Mesir. Bahkan Raja Firaun lebih menekan bangsa Israel untuk bekerja lebih giat lagi. Sampai di sini mungkin kita berpikir, apakah Tuhan tidak mengasihani bangsa Israel? Apakah Tuhan membiarkan mereka hidup dalam penderitaan selama 112 tahun? Sekali-kali tidak, saudara. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil. Dia pengasih, penyayang, murah hati, dan penuh dengan belas kasihan. Mungkin kita juga kembali bertanya, jika benar Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, yang kedaulatannya tidak bisa disamakan dengan hal-hal yang ada di dunia ini, mengapa Allah tidak segera menolong bangsa kesayangannya untuk keluar dari perbudakan? Mari kita baca Yesaya 55 ayat 8-9 berkata begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan punya cara tersendiri untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan.
Bagi Tuhan, tidak ada perkara yang sulit yang mampu Dia lakukan. Namun Tuhan ingin menyatakan kuasanya, mujizatnya, agar bangsa Israel percaya sepenuhnya kepadanya, dan agar bangsa Israel bergantung kepada Tuhan. Menurut Alkitab, Tuhan juga menyatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan membuat hati Raja Firaun mengeras dengan maksud agar Tuhan memperlihatkan bahwa Dia berkuasa, Dia sanggup mengadakan mujizat-mujizat melalui tula-tula yang dikirim ke bangsa Mesir sebagai sebuah hukuman karena bangsa Mesir, Raja Firaun telah memperbudak bangsa Israel sedemikian lama. Sekaligus juga Allah ingin agar bangsa Israel dapat menceritakan bagaimana pengalamannya ketika mereka keluar dari tanah Mesir, bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib kepada keturunan-keturunannya yang kemudian, bagaimana Tuhan melakukan banyak mujizat di hadapan mata mereka, agar mereka selalu ingat akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan ingin membuka mata Raja Firaun bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah yang perkasa, Allah yang kuat, melalui 10 tanda mujizat atau 10 tula yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Mesir. Tula yang pertama adalah air menjadi darah. Air sungai Nil menjadi darah, ikan-ikan di dalamnya mati. Seluruh negeri penuh dengan darah karena rembesan sungai Nil tersebut. Tula ini dimaksudkan untuk memperingatkan orang Mesir bahwa bahkan sumber kehidupan mereka yang terutama sekalipun dapat dibuat Tuhan menjadi musuh. Yang kedua, kata. Negeri Mesir dipenuhi oleh kata. Tula ketiga, debu menjadi nyamuk. Tula ini dimaksudkan oleh Tuhan untuk memperingatkan Firaun bahwa tidak ada yang dapat menyamai kekuasaan Tuhan sekalipun dengan sihir dan mantra. Bahkan ahli-ahli sihir itu sendiri yang menyatakan kepada Firaun bahwa ini adalah tangan Tuhan. Namun masih saja Firaun berkeras hati. Tula keempat, lalat pikat. Tula kelima, penyakit sampar pada ternak. Tula keenam, bara. Tula ketujuh, hujan es. Tula ke-8, belalang. Tula ke-9, gelap gulita. Dan tula ke-10, dan yang terakhir ini adalah tula yang menyebabkan semua anak sulung di negeri Mesir mati. Orang Israel keluar dari Mesir setelah tula yang ke-10 diberlakukan di negeri Mesir. Saudara, pada waktu itu kedengaranlah jerit tangis dan ratap di seluruh negeri Mesir, sebab tidak ada satupun dari rumah orang Mesir yang anak sulungnya tidak mati. Maka orang-orang Mesir itu segera memanggil Musa dan Harun dan mendesak mereka untuk segera pergi dari tanah Mesir, karena mereka takut nanti kami mati semuanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang Mesir ketika menyuruh Musa dan Harun membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka bahkan bermurah hati kepada bangsa Israel dengan memberikan kepada mereka barang-barang, perhiasan, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Kemudian berangkatlah orang-orang Israel dengan berjalan kaki. Kira-kira 600.000 orang berjalan kaki. Saudara yang terkasih, jika kita memperhatikan kisah bangsa Israel ini adalah sesuatu yang mustahil, bukan? 112 tahun bukanlah waktu yang singkat. Mengalami perbudakan, penindasan, sekali lagi tekanan, kelaparan, pergumulan yang berat. Tentunya ada tangisan, ada air mata, keletihan. Mungkin juga mereka mengalami kekecewaan, hilang pengharapan karena tidak ada jalan keluar. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara yang terkasih, belajar dari cerita ini. Ketika kita mengalami tekanan atau penderitaan yang berat, Tuhan mau kita berproses, karena iman yang besar dihasilkan dari sebuah proses yang tidak instan. Tuhan ingin bangsa Israel mengakui kedaulatannya, bahwa Dia Allah yang berkuasa.
Dia ingin bangsa Israel melihat cara Tuhan dalam menolong dan melepaskan mereka keluar dari tanah Mesir, dari perbuatan-perbuatan bangsa itu. Tuhan ingin agar bangsa Israel melihat tanda-tanda mujizat yang Tuhan kerjakan untuk membebaskan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini penderitaan apa, tekanan apa, atau perbudakan apa yang sedang mengikatmu sehingga saudara merasa putus asa? Mungkin engkau tidak menemui cara untuk keluar dari situasi sulit. Dengar baik, Allah yang kita sembah sanggup menolongmu. Allah yang kita sembah sanggup mengeluarkanmu dari perbudakan. Tetapi Allah mau kita percaya kepadanya. Allah mau kita mengandalkan Dia. Allah sanggup mengangkat beban masalahmu yang mungkin sudah bertahun-tahun atau mungkin puluhan tahun kau alami. Mungkin masalah keluarga, mungkin masalah sakit penyakit, atau hal-hal lain yang terjadi. Dia bisa pulihkan hidupmu karena Dia mengasihimu. Saudara, datanglah kepadanya dengan kerendahan hati. Mari belajar menyerahkan pergumulan kita kepadanya. Walaupun mungkin sudah lama kita berdoa, sudah lama kita berteriak, sudah lama kita memohon, jawaban dari doa kita tidak kunjung datang. Hari ini, jika kau merasa tertutup jalan, saudara bukan satu-satunya orang yang mengalami masalah yang besar di dalam kehidupanmu. Tuhan sanggup menolongmu. Ingatlah bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Jika Tuhan mengizinkan saudara mengalami masalah, Dia ingin agar kita bergantung kepadanya, berseru kepadanya, panggil namanya, sampai engkau akan melihat mujizat itu terjadi padamu dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, percayalah, Allah tidak pernah meninggalkanmu karena Dia mengasihimu. Pertolongan kita hanya datang dari Dia yang mengasihi kita. Percayalah bahwa mujizat itu masih ada. Percayalah bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu menurut cara Tuhan dalam kehidupan kita, agar supaya kita bisa memuliakan Tuhan lewat setiap masalah dan persoalan yang sedang kita alami. Dia ingin memperlihatkan mujizatnya supaya kita percaya dan supaya kita bisa menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada keluarga kita, pada orang-orang di sekitar kita, sahabat kita, bahkan kepada keturunan-keturunan kita. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami akan peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka mengalami perbudakan di tanah Mesir selama 112 tahun. Tuhan, kami sadar mereka pun mengalami tekanan, penderitaan, mereka mengalami pergumulan yang berat, dan belajar dari cerita itu Tuhan, ketika kami mengalami masalah dan persoalan, kami mau bergantung kepadamu, mau menyerahkan kehidupan kami, bahkan masalah pergumulan yang sedang kami alami di dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sanggup mengadakan mujizat dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami ketika kami menjalani hari-hari kami, mampukan kami ketika Engkau mengizinkan kami mengalami proses masalah persoalan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami boleh melihat bukti keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, dan biarlah kami boleh mengalami mujizat yang berasal daripada-Mu, untuk boleh kami ceritakan sebagai pengalaman iman kami kepada keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, bahkan keturunan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Teruslah menyertai dan memberkati kami di sepanjang hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi pegangan kami, menjadi suluh bagi kami, agar kami tetap melangkah dengan iman yang teguh di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sahabat LCD Ministry, mari tetap andalkan Tuhan dan mari percaya bahwa mujizat itu masih ada sampai dengan hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah dengan tetap prokes,
Jadilah berkat di tengah-tengah dunia ini. Ceritakanlah kebaikanmu kepada orang-orang di sekelilingmu. Kiranya Tuhan menyertaimu, memberkatimu di sepanjang hari ini. Selamat pagi, Shalom.